Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di video presentasi ini, kami kelompok 6 yang beranggotakan Noval Aditya Marlon, Cahya Hidayatullah, dan juga Muhammad Fajrul Ramadan, masing-masing dari kami akan menjelaskan tentang widget, pop-up menu button, scroll bar, dan juga stack. Dimulai dengan widget pop-up menu button. Jadi, widget ini memungkinkan kita untuk membuat sebuah tombol yang apabila kita tekan akan memunculkan sebuah menu drop-down. Ini sedikit berbeda dengan drop-down button. Tombol pada pop-up menu button ini tidak bisa berubah tampilannya. Untuk contoh codingannya seperti berikut. Jadi, di dalam pop-up menu button ini terdapat widget pop-up menu item, di mana pop-up menu item ini akan membentuk menu dari drop-down-nya. Untuk contohnya, jadi pop-up menu button ini mempunyai menu drop-down itu first dan juga second, di mana first dan second ini dibentuk oleh widget text, di mana widget text ini adalah child dari pop-up menu item. Selanjutnya stack. Widget stack memungkinkan untuk memasang beberapa lapisan widget ke dalam tampilan layar. Widget stack akan menampung banyak widget sebagai children dari stack dan mengurutkannya dari bawah ke atas. Jadi, widget pertama dalam children stack akan berada di paling bawah dan widget terakhir dalam children stack akan berada di paling atas. Contohnya dari codingan ini. Sini ada widget stack, kemudian children yang paling atas kita buat kontainer dengan berwarna hijau. Kemudian kontainer dibuat lagi di bawah kontainer yang pertama, kita buat kontainer kedua dengan warna biru, dan bawahnya lagi kita buat kontainer dengan warna pink. Maka dia semakin ke bawah, dia akan berada di paling atas tempatnya. Jadi urutannya hijau, biru, dan pink. Kemudian studi kasus pada kelompok kami mengambil studi kasus berupa aplikasi list kontak. Dan ini merupakan widget tree dari codingan kami atau aplikasi kami. Jadi yang pertama, di awalnya ada material app. Dari material app ada scaffold dan theme data. Theme data ini tema dari aplikasinya. Kemudian scaffold, di bawahnya ada app barnya, dan stack. Si app barnya ada text, kemudian stacknya isinya ada container dan scroll bar. Kemudian scroll barnya ada radius circular dan list view builder. Di bawah list view builder ada edge insets all dan card, dan di bawah cardnya berisikan list style. Di list stylenya berisikan clip, rec, text, dan pop-up menu button. Di clip rec berisikan ada border radius circular dan image asset, dan di pop-up menu button berisikan pop-up menu item, dan di pop-up menu item berisikan teks. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Cahya Hidayatullah. Selanjutnya ada widget scroll bar. Widget ini memungkinkan kita untuk menampilkan garis tape tipis panjang di dalam layar pada bagian yang bisa digulir. Kita bisa menggulir layar dengan scroll bar. Biasanya letaknya berada di ujung kanan atau di bawah pada bagian tampilan layar yang bisa digulir. Untuk contoh sintaksnya seperti berikut. Jadi di dalam scroll bar ini terdapat child dari some widget atau beberapa widget. Kemudian untuk contoh codingannya, jadi di dalam scroll bar ini terdapat child dari widget list view, di mana ini dibangun dengan item count yang berfungsi untuk menampilkan jumlah itemnya. Kemudian ini ada item builder yang berfungsi untuk membangun tampilan pada layar. Nah, di sini terdapat return card yang akan menampilkan widget teks dari item. Di sini ada contoh item 28, 29 dan seterusnya sampai dengan 100. Jadi, dari widget dari sebelumnya, kita dapatkan widget-widget apa saja yang akan kita gunakan. Untuk selanjutnya, mari kita ngoding. Di sini saya akan mengawali live coding dari kelompok kami. Nah, jadi di kelompok kami ada 3 widget utama atau yang wajib. Yang pertama ada pop-up menu button, yang kedua ada scroll bar, dan yang ketiga adalah stack. Jadi di sini kami akan membuat tampilan untuk menu kontak telepon di HP. Nah, yang pertama ini di bodinya ini saya mau pakai stack karena nanti background itu berupa image, terus di atas image-nya itu ada list view-nya, list kontak-kontaknya. Stack itu ada children,
Nah, dalam shader ini pertama kita mau naruh kontainer yang berisikan image. Jadi kontainer, terus kita buat decoration, terus ada box decoration, ada image, decoration image, terus dalam ada image lagi, baru di sini kita taruh tempat ininya, image kita di mana. Jadi asset image, terus lokasi image di mana, asset images slash Nike.jpg. Terus biar si image-nya full, kita buat fit box fit.fill. Atau lagi nih. Save. Nah, gambarnya udah ada, backgroundnya. Sekarang saya mau naruh list view di atas backgroundnya. Jadi setelah kontainer, kita buat list view. Kita pakai list view builder karena kita mau ngelooping isi dari list view-nya. Item count ini buat kita mau ngelooping sebanyak berapa kali item di dalam list view-nya. Kita looping 50 aja. Terus item builder-nya, apa yang mau dibuild, itu konteks. Terus jumlahnya index. Terus dipakai kayak gini karena ini menggunakan fungsi. Terus ini kita mau nge-return card karena mau dibuatnya dalam bentuk card. Dalam card ini kita buat child-nya itu list style biar mudah, karena kita mau naruh di sini ada gambar avatar muka orangnya, di sini nama, dan di sini nomor kontak. Terus dalam list style ini ada yang namanya leading ya, leading. Kita taruh di sini leading ini gambar ininya, avatarnya. Kita mau buat avatarnya itu bentuknya bulat, jadi pakai clip erect. Dalam clip erect kita ada border radius, terus ada border radius dot circular, kita buat 30.0. Kemudian childnya baru berisikan image dot assetnya, avatarnya. Jadi asset slash images slash avatar 1.png. Save. Oke, udah. Saya mau buat padding dikit di bagian atasnya, kita kasih padding biar rapih dikit. Insets all 10.0. Terus dalam list style-nya kita mau ngasih namanya title buat nama kontaknya. Ini nama kontak. Terus kita buat subtitle buat nomor kontak. Ini nomor kontak. Terus kita buat ini di bagian sini kayak ada tanda tabnya buat pop up menu buttonnya. Jadi kita buat sini pakai trail ya, trailing. Terus kita pakai icon kurung icons dot more kayaknya tadi namanya. Vert ya. Nah, udah. Selanjutnya codingan ini akan dilanjutkan oleh Noval Aditya Marlon dan juga Cahaya Hidayatullah. Di sini saya, Noval Aditya Marlon, akan melanjutkan codingan dari Muhammad Fajrul Ramadan. Fajrul sudah membuat tampilan awal aplikasinya. Di sana terdapat stack, dan saya akan fokus kepada widget di paling atasnya, yaitu list view builder. Nah, list view builder ini nge-build widget card, di mana widget card-nya ini sudah diisikan oleh Fajrul, itu widget list style.
berarti otomatis di card-nya itu sudah ada leading-nya, ada title, subtitle, dan juga trailing-nya. Nah, di bagian trailing-nya inilah kita akan coba ganti menjadi yang tadinya widget icon menjadi widget pop-up menu button. Karena kalau misalkan di sini icon saja, jadi belum bisa diapa-apakan. Kalau misalkan diklik, ini tidak ada muncul apa-apa gitu. Nah, jadi kita ganti widget icon-nya menjadi widget pop-up menu button. Pop-up menu button itu mempunyai cukup banyak properti. Di sini ada listnya nih, list properti-propertinya. Nah, untuk ini saya hanya menggunakan salah satunya itu properti item builder. Item builder ini akan nge-build menu drop down-nya si pop-up menu button. Jadi coba kita build menu drop down-nya. Di sini menggunakan array, dan array-nya ini diisikan oleh widget pop-up menu item. Widget pop-up menu item inilah yang digunakan untuk membentuk menu si menu drop down-nya. Nah, pop-up menu itemnya juga mempunyai beberapa properti. Di antaranya ada value sampai chart ini. Nah, saya akan menggunakan di sini property value, misalkan value 1, berarti tandanya ini adalah menu drop down yang ke-1 gitu dari pop-up menu button. Nah, selanjutnya saya menggunakan property child. Childnya ini diisikan oleh widget text. Nah, jadi widget textnya ini ya untuk menuliskan nama menunya gitu. Misalkan di sini menu 1 gitu. Nah, apabila di save, how to reload, dan jadi udah bisa diklik nih titik 3-nya. Trailing ini bisa diklik. Nah, jadi apabila diklik itu ada menu drop down-nya. Di sini ada menu 1. Nah, jadi kalau misalkan saya ganti ya di sini teksnya menjadi call gitu. Nama menunya itu untuk manggil gitu misalkan. Telepon. Nah, menu yang keduanya di sini ganti value-nya jadi 2, itu misalkan untuk SMS gitu ya, message gitu. Terus menu yang ketiganya itu misalkan edit gitu, edit kontak, dan menu yang keempatnya misalkan delete kontak gitu, hapus kontak. Nah, jadi misalkan di save atau reload. Nah, jadi menu drop down-nya sudah jadi nih menu pop button-nya. Nah, untuk melihat apakah ini sudah bisa dipakai gitu ya, ini saya coba menggunakan di sini on selected ya. Jadi misalkan menu yang kepilih gitu ya akan melakukan sesuatu apa gitu. Nah, ini berdasarkan value-nya, value yang ada di dalam pop-up menu itemnya ini gitu. Nah, value-value ini. Nah, jadi misalkan saya mau nge-print sesuatu di konsol gitu ya. Misalkan value yang diklik apa gitu. Sini variable value-nya diambil dari sini. Nah, jangan lupa titik komanya. Terus habis itu di save. Jadi kalau misalkan kita lihat di konsolnya gitu ya. Kalau kita klik di salah satu menunya, misalkan di sini menu yang pertama, kita klik tet. Nah, itu ada muncul perintah print ini, value yang ditekan 1 gitu. Value yang pertama yang ditekan, berarti kan kalau misalkan saya tekan value yang keempat, menu yang keempat, nah tampilnya ya ini value yang ditekan sama dengan 4 gitu. Jadi perintah dari yang di dalam onSelected ini bisa diubah-ubah. Misalkan yang call ini menampilkan halaman call, terus habis itu menu yang value keduanya ini akan menampilkan halaman SMS, terus habis itu value ketiga akan menampilkan halaman edit, dan seterusnya. Itu dapat diubah di bagian sini gitu. Jadi itu adalah penerapan dari pop-up menu button. Saya Cahaya Jaitullah akan melanjutkan codingannya. Jadi list view builder yang ada di sini akan dibungkus dengan widget yang bernama scroll bar. Nah, apabila kita hot reload akan terlihat di sini
tidak terlalu terlihat ya scroll barnya. Mungkin kita ubah dahulu backgroundnya. Mungkin menjadi warna biru dengan intensitas warna 50. Masih kurang terlihat. Nah, ini scroll barnya. Apabila scroll barnya ini ingin selalu terlihat, kita gunakan is always shown, ubah menjadi true. Hot reload. Nah, ini sebenarnya scroll barnya ada, tapi tidak terlalu terlihat karena warnanya abu-abu muda. Untuk lebih terlihat mungkin kita tambahkan ketebalannya menjadi 10, dan juga kita bikin radiusnya supaya melengkung ujung-ujungnya, jadi memakai radius sirkular yang nilai radiusnya 5. Nah, ini sudah sedikit terlihat. Jadi apabila ditekan scroll barnya akan terlihat seperti ini. Sekian dan terima kasih.